wanita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dan tidak apa-apa berapapun yang join, nanti biar bisa lihat lewat YouTube ya. Grace ya, pagi semuanya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Sekalipun masa-masa kesesakan, goncangan sedang menimpa kami, satu hal Tuhan, kami tetap mengambil keputusan untuk mau bersukacita, untuk mau bersyukur dalam segala hal. Untuk kami mau Tuhan berdiri di atas kebenaran firman-Mu, karena kami tahu ini bagian kami yang harus kami selesaikan. Buat kami tetap kuat, tetap semangat. Kami tidak mandang hari-hari ini apa yang terjadi, tapi kami sudah melihat hari esok kami yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, Ivon, pagi semua, Bu Elo ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan itu terbukti untuk mengendalikan setiap kesesakan yang menimpa saudara dan saya. Hari ini ada banyak goncangan, ada banyak kesesakan yang membuat ya memang iblis itu lagi mencuri fokus orang benar. Iblis tidak perlu susah-susah. Saat fokusmu berubah aja, itu sudah kelemahan, kekalahan buat kita. Karena ketika kita fokus dengan masalah, saudara tahu apa yang dicuri, yang paling dicuri, paling penting sama iblis. Sukacita hilang, ya, rasa syukur hilang. Nanti waktu berdoa hilang. Nah ini semua kekuatan. Sukacita itu kekuatan, doa itu kekuatan, syukur itu memuliakan Tuhan. Hal yang simple itu bisa dicuri sama iblis waktu kita fokus dengan masalah. Waktu kita lihat goncangannya kok tambah besar, sehingga waktu goncangan tambah besar, saudara fokus dengan goncangannya, maka kekuatan Tuhan itu saudara akan mulai fokusnya berubah. Sehingga apa? Iblis berusaha mencuri kekuatan Tuhan yang ada di pihak saudara. Senyatanya hari-hari ini yuk kita fokus aja sama Tuhan. Kemarin saya khotbah, saya cuma bilang gini, rasa syukur itu kalau kita jalani hari ini, yang dinikmati itu jangan terus hutang. Banyak orang stres karena yang dinikmati utang. Utang dipikiri itu dinikmati. Utang direnungi itu dinikmati. Kenapa kita hari ini ndak berubah aja? Yang direnungkan kebaikan Tuhan, ya, kasih setia Tuhan yang tiap hari. Saudara, kira-kira di tengah hutang besar, masalah yang besar, goncangan yang besar, kira-kira kebaikan kemurahan Tuhan belaka itu menyertai saudara ndak? Jelas. Jelas saudara, jangan takut. Semua apa yang terjadi, kita ini disupport. Yang nopang kekuatan Tuhan itu bukan kekuatan yang biasa-biasa. Kekuatan damai sejahtera, ya, kekuatan kasih setia, itu lebih dari cukup untuk kita berdiri. Kekuatan kuasanya yang dia sertai sampai hari ini. Di masa yang tersulit, kuasa Tuhan itu tetap jauh lebih besar. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar. Pastikan kita jangan ikut tergoncang. Sekalipun goncangannya besar. Kalau kita tidak ikut tergoncang, kenapa? Karena kita sadar siapa yang menyertai kita. Hidup ini bukan siapa kita, hebatnya siapa kita, tapi siapa yang ada di pihak kita. Jujur, kalau saudara orang biasa, tapi yang berpihak kepada saudara adalah Pak Presiden. Ya, backing saudara presiden. Walaupun saudara tidak jadi presiden, kira-kira saudara tenang tidak? Oh jelas. Kenapa? Karena saudara tahu yang backup saudara di balik layar itu ada seorang presiden yang melindungi saudara. Kira-kira saudara orang biasa pun tidak jadi presiden, itu sudah merasa bahwa saudara anaknya presiden. Nah, kita hari ini tahu, sadar siapa Tuhan di pihak saudara. Walaupun dia tidak terlihat. Tapi kita sudah kalau baca firman, kita ini sudah banyak dengar banyak janji-janjinya. Ada banyak yang Tuhan itu mau sampaikan buat saudara di dalam firman-Nya.
janjinya buat orang benar, ya, masa depan sudah dijamin. Yang namanya pengharapan tidak mengecewakan sudah dijamin. Orang benar akan menikmati kuasa yang besar saat dia berdoa sudah dijamin. Orang benar cukup jalani kesusahan sehari, cukup sehari sudah dijamin. Selebihnya itu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita tahu yang membackup kita, yang berpihak kepada kita adalah sumber di atas segala sumber, Alfa dan Omega, Immanuel yang menyertai saudara sampai akhir, Tuhan yang terbukti sudah mengalahkan dunia, yang membawa kita keluar lebih dari pemenang. Yang jadi pertanyaannya, kalau saudara takut atau khawatir, saudara yang salah siapa? Yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah kita. Mungkin kita berpikir ginilah, tapi kenyataannya hidup saya menderita, tidak apa-apa. Memang jadi pengikut Kristus itu harus lewat jalan sempit sesak dulu. Saudara tidak dijanjikan Tuhan, itu jalannya lebar, itu jalan menuju maut. Alangkah bersyukur kalau hari ini kita melewati jalan yang sempit, itu berarti langkah kaki kita sedang digandeng menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Lah kalau saudara minta jalan yang lebar, itu jalan yang nanti iblis yang bawa saudara, jalan menuju kematian, maut, kehancuran. Tapi kalau jalannya sempit sesak, walaupun itu membuat saudara nyesek benar-benar hari-hari ini, ndak usah takut. Saudara lihat ayatnya dulu ya. Ayat buka dulu di Mazmur 46 ayat 2 sampai 3, kemudian lompat ayat 6. Mazmur 46, siapa yang lagi ngalami hutang besar? Rumah tanggamu goncangannya bukan kecil. Mungkin orang berbicara tsunami, Bu Eli. Saya bukan ngalami gempa biasa-biasa, Bu Eli. Sudah tsunami. Mungkin kita ngalami tsunami dalam keuangan, ngalami tsunami dalam rumah tangga. Saudara ngalami tsunami tentang anak-anak, saudara ngalami tsunami dalam hal utang, saudara ngalami tsunami tentang bagaimana kesehatan saudara hari ini. Semua yang saudara alami jelas, kita pasti panik. Orang ngalami tsunami itu jelas, pasti ngalami yang namanya ketakutan. Tapi sekali lagi yuk kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada satu kata yang saudara pegang hari ini. Apa itu? Terbukti. Makanya Tuhan itu tetap pegang terbukti mengendalikan kesesakan kita. Karena tidak ada sesuatu yang bisa terbukti untuk jadi penolong di saat kesesakanmu selain Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Artinya hari ini kalau ada sangat sudah terbukti, sangat lagi. Tidak ada pribadi yang menjamin terbukti sangat. Tidak ada saudara. Ya, semua yang dijanjikan manusia itu bisa berubah. Tapi ketika Tuhan berjanji ada kata sangat terbukti. Itu yang pertama. Lihat ayat yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama, Allah sangat terbukti. Kita lihat ayat yang ketiga. Saudara yang mengalami keadaan yang luar biasa hebatnya, saudara jangan pernah takut. Pastikan hari-hari ini ada penolong yang sangat terbukti yang berpihak kepada saudara dan saya. Dia pasti pegang kendali. Yang tidak terbukti hari ini masalah bisa menghancurkan hidupmu, tidak akan terbukti karena yang sangat terbukti menjadi penolong itu sedang bekerja. Hari ini pastikan, saudara jangan lihat fakta yang sudah membuktikan keuanganmu memang hancur. Itu fakta. Buktinya hancur, it's okay. Rumah tangga saya hancur, Bu Eli. Keuangan saya hancur, Bu Eli. Kesehatan saya hancur, semua hancur, Bu Eli. It's okay. Kita tahu bahwa yang terbukti hari ini fakta itu akan ditutup dengan satu langkah yang Tuhan lakukan, bahwa Dia membuktikan sebagai penolong dalam kesesakan itu ada kata sangat terbukti. Yang pertama, ya. Yang kedua, lihat ayat ketiga.
Sebab itu kita tidak akan takut. Saudara dan saya kalau takut, saudara salah besar. Kalau yang sangat terbukti ada di pihak saudara sebagai penolong, yang jadi pertanyaannya kenapa kita mesti takut? Sekalipun bumi berubah, lihat ya, bumi aja nggak pernah sampai berubah ya. Bumi kalau sudah berubah jadi kiamat benar-benar. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, yaitu mungkin tsunami yang sudah nggak tahu, gunung sampai goncang di dalam laut ya. Artinya sudah terjadi tsunami yang super besar sampai gunungnya goncang di dalam laut, saudara ya. Saya bisa bayangin kalau sampai bumi berubah dan gunung-gunung itu bergoncang di dalam laut. 6 ayat yang ke-6 ini yang luar biasa. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Allah itu ada di dalamnya dan kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jujur kalau sudah terjadi, sampai firman Tuhan bilang gini, kalau sampai terjadi bumi yang tidak pernah berubah dan sampai jadi tsunami yang hari itu gunung-gunung sampai goncang pindah ke laut ya, gunung itu kan tinggi, sampai kalau goncang ke dalam laut pun itu tsunami yang tidak besar-besaran. Satu hal firman Tuhan berkata, jangan takut, karena Allah tetap ada di dalamnya dan kota itu tidak akan tergoncang. Tangkap saudara, kalau Allah ada di dalam saudara, berpihak kepada saudara, goncangannya mau sebesar tsunami, goncangannya sampai seperti mungkin kiamat, bumi berubah, bumi kiamat, tsunami sekalipun, seluruh bumi runtuh. Satu hal, ketika Allah ada di dalam kota, di mana Allah ada di pihak saudara dan saya, itu tidak akan tergoncang. Bahkan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tangkep ya. Pastikan hari ini 3 hal yang akan saya bahas. Saudara jangan pernah panik, firman Tuhan berkata hari ini, jangan takut. Karena Allah mengendalikan kesesakan saudara dan saya. Allah tetap pegang kendali di dalam setiap goncangan. Pastikan justru di tengah goncangan, engkau tidak akan hancur, tapi justru akan melihat pertolongan Tuhan menjelang pagi. Dia akan muncul yang namanya pertolongan Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini jangan takut hadapi kesesakan dan goncangan. Yang pertama, Allah itu sangat terbukti. Yang kedua, Allah ada di dalam goncangan. Allah sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Yang kedua, Allah ada di dalam goncangan yang hebat. Yang ketiga, Allah berjanji menjamin kita tidak akan bergoncang. Pastikan goncangannya tidak akan bergoncang. Kota itu tidak akan tergoncang karena Allah ada di dalamnya. Bahkan pertolongannya akan terjadi menjelang pagi. Artinya kalau hari ini di malam yang pekat, yang gelap, hidupmu gelap, hidupmu penuh ketakutan. Hari ini ada yang namanya tsunami masalah sampai menggoncang keuanganmu hebat, rumah tanggamu hebat. Semua hebat karena goncangannya tsunami dan kiamat, bumi berubah. Pastikan hari ini janji Tuhan 3 hal, bahwa ada satu pribadi yang masih pegang kendali hidup kita. Tidak perlu takut hadapi goncangan dan kesesakan, yaitu yang pertama, Allah sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Yang kedua, Allah tetap ada di dalam goncangan. Allah berjanji kita tidak akan tergoncang.
tergoncang. Pastikan pertolongannya kalau kita tidak akan tergoncang, tepat waktu tidak jelas. Sebelum segala sesuatunya hancur, realitanya saudara bilang gini, hancur tsunami kok, hancur pasti. Wong namanya goncangan gempa bumi, kiamat, bumi berubah, goncangannya pasti besar, hancur. Tapi sekali lagi kita jangan takut karena Tuhan berjanji tidak akan tergoncang karena pertolonganku tepat pada waktunya. Itu sebabnya hari ini yuk ndak akan tergoncang saudara. Tenang aja. Kalau saudara hari ini ngalami goncangan yang hebat, di balik semua goncangan yang hebat, Tuhan tetap pegang kendali. Pasti ada pertolongannya menjelang pagi. Itu berarti tepat pada waktunya. Mungkin hari ini kita ada belum lihat pertolongan Tuhan karena kita ada di dalam pekat-pekatnya malam. Orang kalau dari malam ya gelap tiba-tiba muncul cahaya fajar. Nah itu menjelang pagi saudara. Mungkin dalam keadaan kita tidak tahu di titik mana kita nanti akan lihat titik. Tapi yang pasti tepat pada waktunya. Hari ini jalani aja dengan rasa syukur. Tidak perlu panik. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya? Tuhan yang pegang kendali adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang murah hati, panjang sabar, penuh kasih setia. Makanya kalau berjalan dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang penuh rahmat, hidup kita ini hanya dipenuhi oleh kebaikan, anugerah, dan rahmat Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana Allah itu sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Buka di Mazmur 34 ayat 19 sampai 22 ya. 2 kali pembahasan lagi kita selesai. Saudara tetap semangat, yang lagi ngalami goncangan jangan tepok jidat terus ya. Jangan tepok jidat, mulai banyak melihat ke atas. Belajar untuk melihat ke atas. Tiap kali kalau hidup saya mulai stres, saya cuma mengadahkan kepala ke atas. Dan saya berkata sama Tuhan. Orang melihat ke atas itu lagi ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau kan penolong dalam kesesakan. Sudah sangat terbukti. Jadi aku tidak perlu cari yang di luar sangat terbukti ya. Tidak ada. Lah kalau yang sudah sangat terbukti aja pegang kendali, ngapain ya saya mau cari yang lain? Yang lain kan belum tentu terbukti. Saudara hari ini cari pertolongan orang kaya juga tidak bisa membuktikan yang sangat terbukti. Saudara cari hutang online, oh itu jelas-jelas malah itu tidak akan pernah terbukti menolong saudara. Saudara mau cari pertolongan di mana? Di gunung-gunung itu tidak terbukti. Terbuktinya cuma sesaat tapi bayar harganya mahal. Nah kalau kita sudah punya penolong yang sangat terbukti waktu ngalami goncangan, lihat ke atas. Saudara jangan lihat masalah lagi, sudah lihat ke atas. Saudara pasti lihat Tuhan. Tuhan, Engkau akan membuktikan sendiri kehebatanmu untuk menolong aku. Karena Engkau berkata Engkau sangat terbukti, berarti Tuhan sendiri yang akan membuktikan untuk aku bisa keluar dari goncangan yang hebat. Tangkap ya. Hari ini yuk belajar melihat ke atas. Masa sukar sedang terjadi. Masa yang paling sulit sedang terjadi. Kalau semakin kita lihat keadaan yang makin sulit, kita akan semakin terpuruk, saudara. Namanya yang sukar makin sukar, yang sulit makin sulit. Saudara akan dijerat dengan kehidupan yang sukar sulit setiap hari. Tapi kalau kita lihat Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan sangat terbukti, membuktikan Dia sendiri akan menolong saudara di dalam kesesakan. Mazmur 34 kita baca ayat 19 ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk
jiwanya. Kira-kira hari ini engkau remuk ya. Orang kalau sudah tergoncang, disakiti, ngalami tingkat masalah yang luar biasa, pasti orang ini patah hati, putus asa, putus pengharapan, remuk jiwanya. Hutang besar buat orang hari ini sudah tidak punya semangat hidup. Mungkin pada posisi ini, kita ada di posisi ini. Tapi sekali lagi, jangan takut, Tuhan itu dekat. Firman-Nya jelas berkata, nak, orang lain bisa meninggalkan hidupmu. Waktu engkau bangkrut, engkau ditinggal sahabatmu. Orang yang tadinya berkata so sweet waktu engkau enak, sekarang mulai menghakimi hidupmu, meninggalkan engkau. Tapi satu hal Tuhan berkata pagi ini, aku itu dekat loh. Jadi tidak usah lari kemana-mana, lihat ke atas saja. Tuhan akan membuktikan, Tuhan bukan jauh walaupun dia ada di surga. Dia sangat dekat kepada orang yang patah hati. Ayat 20, kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Hari ini seberapa banyak kemalanganmu? Semuanya, tidak ada satupun yang tidak dilepaskan. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jangan dihitung banyak kemalangan, karena semuanya akan berlalu. Semakin banyak kemalangan, kalau semakin banyak Tuhan melepaskan kemalangan, tiap kemalangan ditutup dengan pemulihan-pemulihan yang indah. Berarti itu berkat tak buat kita. Jelas. Semakin banyak kemalanganmu, jangan berpikir apes. Orang dunia berkata, kemalangan yang banyak, engkau apes, engkau sial, engkau banyak dosa. Enggak. Tapi di mata Tuhan, orang yang mengalami kemalangan banyak, nanti akan melihat cara Tuhan melepaskan dari semua itu dengan pemulihan yang indah, berkat yang banyak. Berarti semakin banyak kemalanganmu, semakin banyak engkau akan melihat pemulihan Tuhan yang indah dan berkat yang banyak. Karena janjinya melepaskan dari semuanya. 10 kemalangan akan dilepaskan dengan 10 pemulihan yang indah. Berarti bukan sial, tapi berkat besar buat kita semua. Kalau saudara baca firman, saudara resapi dari kata per kata, maka saudara bisa merinding bulu kuduk. Ternyata firman ini benar-benar bisa menusuk sampai ke dalam jiwa saudara. Sampai orang yang stres, depresi ketika baca statement firman, orang bilang gini, wih, ini jawaban. Kenapa kita terpuruk? Karena kita menangkap sesuatu yang buruk. Orang berkata, apes memang kamu sial, kamu dosa. Orang mulai merenungi, Tuhan dosa apa? Kenapa aku kok dosa ya Tuhan? Saudara semakin dibuat iblis mendayu-dayu, sehingga imanmu gak jalan, profetikmu gak jalan, engkau makin terpuruk. Tapi waktu saudara tangkap statement ini, saya waktu baca ayat ini, saya bilang gini, hebat ya Tuhan. Saat saya remuk hati, hancur hati, saya putus asa, patah hati karena disakiti hati. Ternyata tidak ada orang yang bisa dekat sama saya. Saya butuh satu kekuatan, saya baru sadar. Karena ternyata Tuhan yang sangat dekat pada saya waktu saya patah hati. Bahkan kemalangan saya yang bertubi-tubi, Tuhan berjanji untuk melepaskan semua kemalangan saya dengan pemulihan yang indah. Berarti ada banyak berkat pemulihan yang akan saya menikmatinya luar biasa. Bahkan Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu lihat ya, kemalanganmu nanti tidak sebanding dengan keindahan yang aku berikan, bahkan lipat, karena aku tuh tidak mau berhutang. Jadi tenang aja, sudah banyak tak ganti banyak plus bonus-bonusnya. Super banyak saudara. Dari kemalangan yang banyak yang saudara nanti dapat itu super banyak. Jadi hari ini jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Apa yang Tuhan kendalikan bukan sama dengan masalah atau orang dunia berpikir. Jangan pikir masalah itu mengendalikan hidupmu. Tidak pernah. Tapi di balik masalah, di balik cerita hidupmu, masih ada sutradara yang pegang kehidupan pena yang setiap hari dia tulis happy ending, happy ending, happy ending. Jangan takut, jangan takut. Ayo maju, maju, semangat. Jujur saya hari ini mengerti kenapa Tuhan proses hidup saya begitu penundaannya tidak main-main saudara. Karena suatu kali Tuhan itu waktu saya berdoa, Tuhan bilang gini, Eli,
Aku tempatkan kamu sudah pada posisi yang tepat. Karena hari-hari ini aku sedang proses anak-anakku masuk dapur api ujian akhir. Yang mana di 1 Petrus 4 ayat 12. Sudah aku katakan, jangan heran jika ada nyala api siksaan. Dan keadaan apa yang begitu hebatnya, jangan heran. Dan hari-hari ini aku sedang pakai hidupmu untuk memberi kekuatan orang bertahan di masa sukar. Bukan yang instan. Ada banyak pengajaran yang instan yang membuat anak-anakku tidak mampu bertahan lagi. Orang hari ini tidak bisa proses instan, masa makin sulit, saudara. Ya, orang kalau berjanji tenang, percaya mujizat, realitanya nggak seperti itu, saudara. Saudara mungkin hari ini percaya puasa 40 hari, realitanya tambah bonyok. Nah, itu yang terjadi hari ini. Sehingga banyak orang benar mulai kecewa. Ada banyak orang yang sampai kemarin kesaksian. Awalnya mereka sampai mau jadi ateis, saudara. Kenapa? Karena kelihatan hidup tidak adil. Orang benar makin bonyok, yang kaya makin kaya, sementara itu orang fasik, orang berdosa. Itu yang terjadi hari-hari ini. Pastikan Tuhan tidak pernah cari orang yang kaya raya secara materi di akhir zaman. Tapi Tuhan lagi cari orang yang kaya raya secara rohaninya sehat. Bertahan sampai akhir dengan kekuatan yang luar biasa. Imannya luar biasa, karakternya luar biasa, masalahnya bonyok luar biasa, it's okay. Tapi Tuhan bukan cari orang yang hebat karena secara materi. Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksian saudara yang dari miskin menjadi kaya. Tidak pernah membuat dia bangga. Tapi yang membuat dia bangga hari ini adalah ketika engkau bertahan di tengah proses seperti Sadrak, Mesah, Abednego. Api besar pun mereka tetap bertahan, rela masuk dalam dapur api, tidak pernah protes. Sekalipun tambah besar, mereka tetap rela. Inilah orang yang lagi dicari Tuhan di akhir zaman. Sadrak, Mesah, Abednego tidak pernah menjual imannya untuk murtad. Ditolong, tidak ditolong, aku tidak akan pernah menyembah yang namanya berhala, patung. Ditolong, tidak ditolong, Tuhanku tetap baik. Itu sebabnya hari ini, yuk lihat ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Berarti Tuhan itu apa, saudara? Melindungi kita secara aman. Kalau tidak ada satupun yang patah, super aman. Saya bisa ngomong super aman. Kalau dia berjanji tidak ada satupun. Mungkin kalau saudara berlindung sama orang lain, masih ada yang patah. Bagian tertentu patah. Tapi buat Tuhan, ketika dia berkata di ayat 21, ia melindungi segala tulangnya. Tidak satupun. Ada enggak orang yang bisa jamin? Enggak satupun. Tidak satupun yang patah, tidak satupun yang hilang, tidak satupun yang hancur. Hanya Tuhan yang berani menjamin tidak ada satupun yang patah. Pastikan hari ini 3 hal. Kalau Tuhan itu sangat terbukti sebagai pertolongan, penolong dalam kesesakan. Yang pertama, karena Tuhan di pihak saudara itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan itu melepaskan saudara dan saya dari banyak kemalangan, diganti banyak berkat, banyak pemulihan yang indah. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita secara super aman. Bukan hanya aman, super duper aman. Karena dia berjanji tidak ada satupun. Kemalangan segalanya dilepaskan. Tuhan dekat. Orang remuk hati, tidak ada yang mau dekat, tapi satu pribadi, Tuhan itu dekat. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang yang meragukan Tuhan. Belajar banyak, lihat ke atas. Mulai berkata sama Tuhan ke atas. Kalau kita lihat nyata, maka kita akan melihat masalah demi masalah. Tapi waktu kita lihat ke atas, kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita berkata, hari ini ada satu tip yang membuat saudara hari ini mengalahkan semua tipu daya iblis. Iblis
Tuhan sendiri akan membuktikan bagaimana dia akan menolong keuangan rumah tanggaku. Aku percaya Tuhan itu dekat loh sama aku. Tuhan, aku lagi sesak hati Tuhan. Tuhan yang dekat ya tempat curhatku. Tuhan, Engkau pasti nolong semua kemalanganku. Kemalangan ini cerita aja, kemalangan ini Tuhan pasti tolong Tuhan. Dan Tuhan akan jamin hidupku tidak ada satupun yang patah Tuhan. Hari ini aku terpatah-patah tapi tidak akan patah Tuhan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Kenapa? Karena dia menjamin tidak ada satupun yang patah. Itu artinya Tuhan melindungi kita secara super aman, bukan hanya aman, perlindungan yang super aman itu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Jadi 3 hal. Yang poin yang kedua, yuk kita melihat hari ini. Lihat ayat yang ke-22, kita baca apa yang dialami orang yang nyakiti kita, orang dunia. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Pastikan saudara tidak usah bingung dengan suamimu yang benci, suamimu yang nyakiti hidupmu. Tidak usah dilawan-lawan, tidak usah dilabrak. Semakin orang membenci orang benar, mengusik orang benar, akan menanggung hukuman. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Sudahlah. Saudara yang lagi disakiti dengan orang fasik ya, mungkin suamimu orang Kristen tapi nyakiti, berzina, berselingkuh. Mungkin hari ini kau disakiti orang benar, disakiti ya, orang benci atas hidupmu, ndak main-main. Firman Tuhan berkata, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tanpa saudara hakimi musuhmu, tanpa saudara hakimi suamimu. Saudara mungkin disakiti jadi istri, ya wes Tuhan, tidak apa-apa. Aku tahu Tuhan deket kok. Tuhan pasti lepaskan aku dari sakit hati. Tuhan pasti lindungi keluargaku secara super aman. Nanti biarin. Tanpa saudara marah, tanpa saudara bales, tanpa saudara tidak usah. Firman sendiri yang akan berperang menghakimi orang fasik. Semuanya nanti akan terjadi, kemalangan akan menimpa mereka dan hukuman akan menimpa mereka sendiri. Karena ini sudah kebenaran firman yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, karena firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kita senyum aja, disakiti senyum, ndak pulang senyum, ngomong sama Tuhan tuh di atas tuh, lihat dekat loh. Waktu saudara nangis, suamiku ndak pulang, Tuhan itu dekat. Saya bisa bayangin waktu saya sedih, saya baca firman ini, saya bisa bayangin Tuhan tuh peluk saya gini, Eli, aku dekat sama kamu nak, aku cinta sama kamu, aku mengasihi kamu. Suamimu ndak pulang ndak apa-apa, tapi aku dekat sama kamu. Aku tahu hatimu sedang remuk, patah hati, kau sedang disakiti, kau ngomong sakit Tuhan, tapi aku dekat. Amin saudara, semangat ya. Hari ini kita bangun semangat terus supaya saudara berlarinya makin keras. Kalau kita tidak semangat, jujur kalau dalam pertandingan ya, kita tidak punya semangat, kita larinya kayak jalan di tempat ya. 1 berdiri, 1 stres. Kapan sampainya? Tapi kalau kita bangun semangat, wah, diterjang badai, terjang tantangan, terjang lari semangat, cepat sampai garis akhir, kita akan jadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yang kedua, Allah ada di dalam goncangan. Nah ini Mazmur 118 ayat 6-7. Allah ada di dalam goncangan. Ya, kita baca. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Makanya kalau Tuhan di pihak kita, saudara bisa takut. Berarti bukan Tuhan di pihak saudara, iblis di pihak saudara. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Hari ini Tuhan di pihak saudara bukan diam-diam, tapi dia pasti menolong saudara. Dia akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Makanya orang kalau benci biji mata Tuhan itu dipandang rendah loh sama Tuhan. Ya, jangan main-main saudara. Kalau baca ayat ini saudara bisa tangkap poinnya. Orang kalau lagi membenci biji mata Tuhan, siapa yang mengutuk juga akan dikutuk, yang memberkati diberkati.
Enak ya. Jadi kalau suami itu cinta sama istri yang rajin berdoa, itu diberkati. Kalau mereka mulai nyakiti pasangannya yang baik, maka orang ini akan dipandang rendah, akan dikutuki, ya, akan apa? Dihukum, ngalami malapetaka, lo udah enak paketnya semua. Makanya kita kalau jadi orang benar dimusuhi, sudah ndak usah marah, Sudah, Tuhan di pihakku tuh. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lihat ya, ayat 14, lompat. Ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Hari ini Allah ada di dalam goncangan saudara. Dia lihat loh kesusahan saudara karena bangkrut, karena suami, karena anak, karena sakit kanker. Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati supaya Tuhan mengambilnya ke dalam tangannya sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Siapa yang lagi ngalami keadaan goncangan? Yuk belajar untuk berserah. Hari ini tidak ada jalan lain. Jangan takut. Langkah yang kedua, menyerahkan diri aja kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menyerahkan diri, karena Allah itu ada di dalam goncangannya. Kalau kita menyerahkan semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang mengambil kesusahan, Tuhan yang mengambil rasa sakit, dan Tuhan itu yang menjadi penolong bagi orang yang lemah. Pastikan hari ini kepada mula orang lemah menyerahkan diri dan Tuhan jadi penolong. Sekali lagi, kalau Allah ada di dalam goncangan yang besar, maka tenang aja. Allah sendiri akan mengambil kesusahannya ke dalam tangannya. Allah sendiri akan mengambil rasa sakit ke dalam tangannya sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan itu penolong bagi orang yang lemah. Pastikan hari ini kelemahanmu hari ini seperti apapun, mau susah, mau sakit hati, mau lemah, tidak berdaya, sudah serahkan diri. Karena Allah ada di dalam kesusahanmu, sakit hatimu, di dalam kelemahanmu Dia ada. Dia sedang mengambil semua ini ke dalam tangannya sendiri dan Dia akan menolong. Pastikan hari ini kita yang lagi ngalami goncangan, kalau Allah ada di dalam goncanganmu, Allah ada di pihakmu. Apa yang dapat dilakukan manusia? Aku tidak akan takut. Aku akan memandang rendah semua musuh-musuhku. Orang yang benci aku sudah, itu ndak usah dipandang lagi, ndak usah diliati terus. Mertua diliati, perbuatannya suami ndak usah. Tapi justru memandang rendah, artinya gini, apa yang mereka tabur, suatu kali mereka akan berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Nggak usah panik, ya, nggak usah dirasakan sakitnya. Yang terakhir, bagaimana Allah berjanji untuk menolong kita tidak akan tergoncang. Allah sudah berjanji kita tidak akan tergoncang. Buka Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Yang pertama, pastikan jangan takut. Hari ini yuk belajar menyerahkan diri. Yang ketiga, lihat kata-kata. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Wow, ya, ngungsi. Makanya kalau Allah berjanji kita tidak akan tergoncang, bagian kita ini cuma ngungsi pada waktu kesusahan. Saudara, waktu susah, bukan kita ini tidak punya tempat pengungsian, punya. Tuhan sudah ngomong, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hari ini siapa yang mengalami kesesakan? Tuhan sebagai penolong, ya. Hari ini siapa yang lagi ngalami goncangan? Tuhan Allah ada di dalam goncangan. Hari ini siapa yang lagi ngalami kesusahan? Tuhan berjanji kita tidak akan tergoncang, karena tempat pengungsian pada waktu kesusahan itu Tuhan yang baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan kalau mengenal saudara, Dia kenal, tahu enggak kebutuhan saudara. Lawang Dia kenal kok. Tuhan kenal Bu Eli lagi ngalami masalah rumah tangga, lagi butuh pemulihan rumah tangga. Tuhan kenal. Waktu kita mengungsi, Tuhan yang baik itu kenal siapa kita. Kenal, tahu apa kebutuhan kita. Yang 8, lihat ya. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir.
Hari ini banjir itu goncangan. Sesuatu yang banjir makanya kita mengungsi. Kita lagi ngalami banjir air mata. Di saat kesusahan itu banjir air mata. Susah banjir kayak dulu saya susah itu banjir air mata. Tiap hari nangis, ketemu orang nangis. Nggak apa-apa, ngungsi aja sama Tuhan yang baik. Maka 3 hal. Tuhan yang baik sebagai tempat pengungsian pada waktu susah. Itu sedang ada hari ini yang menjamin super aman. Yang kedua, kenapa super aman? Karena Tuhan mengenal, mengetahui apa yang kita butuhkan saat susah. Itu makanya super aman. Orang lain tidak tahu detail butuhmu berapa. Tapi Tuhan tahu detail. Saudara butuh uang sekolah, mungkin saudara tidak ngomong sama orang lain. Tapi Tuhan tahu. Saudara butuh bayar utang kewajiban jatuh tempo uang pangkal, mungkin butuh bayar angsuran. Orang lain tidak tahu susahnya air mata saudara. Tapi Tuhan jelas tahu, Tuhan kenal, Tuhan tahu, mengenal apa yang kita butuhkan saat kita susah. Yang ketiga, Tuhan menyeberangkan kita pada waktu banjir air mata. Tuhan kalau menyeberangkan, jelas saya sudah sering mengkhotbahkan ayat ini. Kalau kita berseberang, menyeberangkan berarti dari susah menjadi bahagia, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Itu kalau diseberangkan. Mungkin hari ini kita ada di posisi yang lagi ngalami susah, ngalami sesak, ngalami goncangan. Suatu kali Tuhan itu super aman. Dia menjamin, berjanji tidak akan tergoncang. Karena dia melindungi, super aman. Maka suatu kali kita akan melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik sebagai tempat pengungsian pada waktu susah. Tuhan itu mengenal, mengetahui apa yang kita butuhkan pada waktu susah. Dan Tuhan menyeberangkan kita pada waktu banjir air mata. Waktu banjir air mata diseberangkan akan jadi banjir mata air. Itu jelas. Seberang itu selalu berbicara opposite, lawan berlawanan. Ya, hari ini air mata, nanti kalau diseberangkan jadi mata air. Itu selalu hari ini ketetapan yang Tuhan sudah buat. Makanya ndak usah takut. Siapapun kita hari ini yang dengar khotbah ini akan jadi semangat. Hari ini jangan banyak lihat masalah, lihat ke atas. Mulai praktek profetik. Ya, saya kalau naik pesawat, kan saya kan sering naik pesawat setiap hari, hampir naik pesawat saudara. Ya, sebentar ini saya mau ke Banyuwangi, besok saya khotbah di Banyuwangi. Saya kalau lihat pesawat, saya lihat, selalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kamu tahu ya hidup saya lagi butuh apa gitu ya. Tuhan, kau tahu ya hidup saya lagi susah. Tuhan tahu. Aku cuman mau ngungsi sama Tuhan yang baik aja. Aku cuman tahu bahwa hanya Engkau yang kenal, mengetahui apa yang aku butuhkan saat ini. Dan aku yakin Tuhan, Engkau pasti menyeberangkan aku pada waktu banjir. Bahkan aku tahu Tuhan, Engkau sedang mengambil rasa sakitku, kesusahanku, dan Engkau sedang menjadi penolong saat aku lemah. Ini profetik yang perlu diucapkan terus saudara ya. Yang berikutnya apa? Yang pertama, Tuhan sebagai penolong. Karena Tuhan itu yang pertama melindungi kita, melepaskan kita dari semua. Berarti nanti pemulihannya akan banyak, dari kemalangan yang banyak. Tuhan melindungi kita secara super aman. Dan Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, nggak usah takut. Ya, kita semua ini hari ini dalam pengendalian kuasa Tuhan. Nggak usah takut. Yang lagi ngalami goncangan besar, hadapi. Jangan jadi pecundang. Saudara sudah tahu yang backup saudara kuasanya lebih dari presiden. Sumber di atas segala sumber, kuasa yang unlimited, tidak terbatas ada di pihak saudara. Jangan dikecilkan. Hanya karena masalahmu besar, saudara mulai kecilkan kuasa Tuhan, dikecilkan. Seringkali orang tidak melihat mujizat karena kita lagi mengecilkan kuasanya. Hari ini jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan karena engkau merasa sudah tidak mampu. Engkau boleh kecil, kita boleh kecil, kita boleh tidak berdaya dengan kemalangan yang banyak. Kita boleh ngalami susah, boleh ngalami sakit hati, boleh ngalami banyak kelemahan. Semua itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Bahkan orang benar pasti ngalami banyak kemalangan, banyak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi satu hal, Tuhan berjanji melepaskan semua ini dengan berkat-berkatnya, dengan pemulihan yang indah, dengan kemenangannya yang keluar lebih dari pemenang. Jadi kita tidak perlu takut. Orang yang takut itu pecundang.
sudah tahu Tuhannya besar, sudah tahu Tuhannya hebat, tapi dia tidak berani menghadapi goncangan Goliat yang besar. Pastikan hari ini yuk, siapapun kita, mental kita dibangun. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Firman ini kalau dikaitkan cocok loh saudara. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Setelah kita kuat, maka ayat berikutnya berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya dengan penderitaannya, orang ini pasti selamat dan memperoleh hidup. Tidak mungkin kalau kita bertahan hari ini dengan sakit, pasti mati, pasti hancur. Orang bertahan dengan sakit dan putus asa, tidak bakal sampai pada kesudahannya. Tapi kalau orang bertahan dengan semangat, dengan kekuatan, kita bukan jadi pecundang, karena kita tahu 3 hal itu tadi, ya, sangat terbukti di dalam kesesakan, Tuhan ada di dalam goncangan, Tuhan itu berjanji melindungi kita secara aman, maka bagian kita jangan takut, berserah, dan berlindung saja kepada Tuhan. Pastikan hari ini tidak ada orang yang lagi putus asa. Kita semua akan melihat bagaimana orang yang semangat. Penderitaanmu tetap jalan, tapi semangatmu tidak boleh kendor. Semangatmu tetap harus menyala-nyala, tetap harus berkata, aku tidak takut bahaya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sebab aku tahu Tuhan gadah dan tongkatmu yang menyertai aku sudah lebih dari cukup melindungi aku. Aku pasti hari ini melihat pertolongan yang sangat terbukti. Nanti Tuhan yang membuktikan sendiri. Jangan tunggu buktinya dari manusia, tapi buktikan Tuhan sendiri akan turun menolong saudara, karena memang dia sangat terbukti. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat. Yang tadinya loyo, semangat ya. Kita harus kuat dalam penderitaan. Tenang aja, di dalam penderitaan itu bukan penderitaan yang horor. Saya itu sampai merenung, ya, penderitaan itu tidak melampaui kekuatan itu gimana toh Tuhan. Suatu kali Tuhan kasih saya gambaran, kalau nggak salah kemarin sudah saya khotbahkan itu. Tuhan bilang gini, nak, kamu tahu kenapa aku kasih kamu batasan kesusahan sehari cukup sehari? Karena tiap hari kamu itu berjalan dengan kebaikanku. Nggak mungkin loh aku ini, Tuhan itu yang baik, nggak kasih kamu kebaikan di tengah goncanganmu. Yang kedua, Tuhan ingatkan saya, aku ini selalu memberi kasih setiaku setiap hari, tidak pernah terlambat. Berarti tiap hari kamu jalan dengan anugerahku nggak? Iya, ya jelas toh. Ya kita tidak akan melampaui kekuatan kalau setiap hari yang saudara nikmati kebaikan, kemurahan belaka, anugerah yang setiap hari itu menyertai saudara. Dan yang ketiga, ada kuasa yang menyertai saudara, adalah kuasa yang unlimited, yang sangat heboh, sangat besar. Kira-kira saudara menikmati apa coba di tengah masa sukar? Ya menikmati damai, sukacita saudara. Bukan lagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy weekend semuanya. Yang tadinya mukanya kayak kudanil mulai ketersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat firman yang begitu menguatkan kami. Kami belajar untuk tetap semangat supaya kami dapat menanggung penderitaan prosesmu sampai pada akhirnya. Dan kami bertahan keluar lebih dari pemenang. Kami selamat, kami memperoleh hidup. Terima kasih buat firman yang kau berikan buat kami, pewahyuan hikmat yang kau berikan, sehingga kami hari ini akan mempraktekkan. Mulai hari ini kami tidak lihat masalah, kami belajar mengangkat kepala kami melihat Tuhan yang besar. Berkati anak-anakmu yang sebentar akan beraktivitas, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua.